Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Bahagia dan senang sekali kami pada pagi hari ini dapat berjumpa dengan masyarakat sehat dalam program obrolan sehat sehari. Acara ini akan saya pandu sendiri dari acara ini akan saya pandu sendiri dan tentunya saya tidak hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya yang cantik ini kerja. Seperti yang kita ketahui ya Ibu Sepdin ya, sahabat sehat semua, Bapak Dr. Hermanto ini adalah Kepala Loka Kesehatan Masyarakat Tradisional Palembang yang langsung merupakan UPT dari Kemenkes ya Bapak ya. Ya, kalau begitu kita mau Bapak Dokter nih menyapa sahabat obsesi yang sedang on air hari ini. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat obsesi? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita di hari-hari ini ya. Baik, saya Dr. Hermanto dari Kepala Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat atau LKTM Palembang. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah sahabat obsesi guna berbagi informasi tentang akupresur dalam aplikasi Aku Mandiri untuk meningkatkan stamina kita. Iya. Baik, kita tahu sekarang ini kita masih dalam era adaptasi normal COVID-19. Tentu artinya wabah ini masih tetap berlangsung. Jadi sahabat sehat, kita harus tahu bagaimana caranya kita supaya terhindar dari COVID-19 ini. Ya, tentu sahabat sehat sudah sering mendengar ada protokol kesehatan, ya. Jadi yang pertama social distancing. Jadi kita menghindari kerumunan atau keramaian. Kemudian seandainya kita memang harus bertemu dengan orang di sekitar kita harus melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian kita harus sering-sering mencuci tangan baik dengan sabun, air mengalir ataupun dengan hand sanitizer ya. Dan yang terakhir seperti yang kita lakukan hari ini, kita tetap harus menggunakan masker. Iya. Nah, kemudian kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona ya, yang merupakan self-limiting disease. Artinya penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Artinya apa? Ini tergantung dari sistem imun kita atau daya tahan tubuh kita. Nah, artinya dengan meningkatkan daya tahan kita, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada kesempatan ini sahabat sehat, saya akan menyampaikan, kita tahu ada yang namanya GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Bagaimana kita membudayakan supaya tetap hidup sehat ya. Antara lain kita perlu istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup ini kita terhindar dari stres. Karena kita tahu sahabat obsesi, orang yang stres itu bisa mengeluarkan hormon kortisol dan kerja kortisol itu adalah meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, kemudian selanjutnya kita harus aktivitas fisik ya atau olahraga minimal 3 kali seminggu ya, dan 30 sampai 60 menit setiap aktivitas ya. Ini juga tentu untuk memperbaiki kerja jantung dan meningkatkan sistem imun tubuh juga artinya. Yang kemudian kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Di sini perbanyaklah permakan sayur-sayuran dan buah-buahan karena di sana banyak terdapat vitamin dan mineral. Karena kita tahu sahabat obsesi, vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam melawan segala infeksi. Nah, yang terakhir yang menariknya akan kita obrol-obrolkan hari ini, kita tetap memanfaatkan kesehatan tradisional, yaitu mengonsumsi toga atau obat keluarga atau herbal, dan yang akan kita bincangkan terakhir ini adalah tindakan akupresur yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan.
luar biasa sekali yang disampaikan oleh narasumber kita. Dokter, sekarang ini kan kita berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang tidak menular ataupun yang menular. Ini tentunya sama-sama membahayakan untuk kesehatan kita. Penyakit menular sepertinya yang sekarang menjadi program SPM, dokter, penyakit TB, dokter. Di mana kita Indonesia ini adalah salah satu penyandang TB yang terbesar. Itu yang penyakit menular. Yang tidak menularnya tidak kalah ekstrim lagi, dokter. Ada penyakit DM, hipertensi, jantung. Nah ini tentunya dokter merupakan yang hipertensi ini imbasnya dari kehidupan kita yang gaya hidup, ya, gaya hidup lifestyle yang sekarang ini serba instan, dokter. Makannya maunya instan. Kita juga kalau dari mau bepergian instan juga. Instannya seperti apa? Naik kendaraan, bermotor atau mobil. Tentu ini berisiko untuk penyakit. Nah, ya, kalau sudah kita terpapar penyakit, dokter, tentunya kita berusaha berupaya untuk berobat. Berobat. Tentunya minum obat. Minum obat, dokter, pasti kan zat kimianya banyak, dokter, ya. Mungkin ini pas sekali Bu Nike. Kalau kita sekarang ini ada narasumber kita dari LKTM ini bisa memberikan masukan kepada sahabat obsesi bagaimana agar kita berobat tapi tanpa minum obat. Luar biasa sekali ya Ibu Sekdin ya. Jadi sahabat obsesi, hari ini narasumber kita ini Kepala Loka Kesehatan Masyarakat Tradisional. Mungkin di antara sahabat obsesi ini ada yang belum tahu apa sih LKTM. Nah, Ibu Sekdin, sebelum kita mengupas tuntas tentang akupresur, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya dokter pada sahabat obsesi apa sih sebenarnya LKTM itu? Seperti tugas dan fungsinya LKTM itu seperti apa? Mungkin sahabat sehat bisa mendengar secara langsung keterangan dari Pak Dokter. Terima kasih. Baik, sahabat sehat. Jadi LKTM atau Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang merupakan salah satu UPT atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan, tepatnya di bawah Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang mempunyai yang membidangi kesehatan tradisional. Nah, sebagai informasi, kita di Indonesia ada dua. Ada BKTM Balai Kesehatan Tradisional Makassar ya, yang mempunyai tugas untuk wilayah Indonesia bagian timur. Adalah alhamdulillah kita di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang ya, ada LKTM. Nah, LKTM ini mempunyai wilayah yang cukup luas dan 16 provinsi di wilayah barat, mulai dari Aceh sampai dengan Jawa Timur. Nah, kita mempunyai visi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan bermanfaat ya. Artinya apa? Artinya kita menjadi model ya, menjadi standar, sehingga kita sering datang tamu-tamu dari provinsi, dari visi kota untuk melihat bagaimana sih pelayanan di LKTM. Nah, visi kita yang tadi untuk mencapai visi itu kita mempunyai beberapa misi tentunya. Yang pertama adalah tentu perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan tradisional. Ya. Yang kedua adalah menggerakkan pembangunan kesehatan, pembangunan berwawasan kesehatan dalam bidang kesehatan tradisional. Nah, kemudian mendorong kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional. Yang selanjutnya adalah meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan tradisional. Dan yang terakhir adalah menjalin kemitraan dalam dunia pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, sedangkan tugas kita, Bu Dinda, Bu Nike, adalah pemantauan, ini sesuai dengan Permenkes 002/2012, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional. Dan untuk mendukung tugas itu kita mempunyai beberapa fungsi. Pertama yaitu pengembangan model. Ya, jadi kita memberikan pelayanan kesehatan tradisional
berupa akupunktur dan herbal ke puskesmas di wilayah. Nah, seperti yang di Oki ya, kita melakukan pelayanan di Puskesmas Cilika, kemudian SP Padang dan Muara Batu. Nah, jadi kita memberikan pelayanan akupunktur dan herbal. Harapannya nanti di tahun-tahun berikutnya Puskesmas bisa menjalankan sendiri, itu dibantu oleh Dinas Kesehatan. Oh, luar biasa jadi ya Pak Dokter. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan BIMTEK, BIMTEK tentang kesehatan tradisional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tentu dengan Puskesmas juga tentang sosialisasi kesehatan tradisional. Juga kita melakukan kemitraan baik lintas program dan lintas sektor. Jadi kita melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, juga dengan perguruan tinggi, sehingga mahasiswa mereka bisa melakukan magang di LKTM. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya, mantap sekali. Iya. Jadi kita bisa mandiri, ya, mandiri tanpa menggunakan obat-obatan. Yang di LKTM ini Pak seperti apa pelayanannya? Dan kenapa ada perbedaannya dengan pelayanan Ya, lain? baik, Bu Linda ya. Jadi di LKTM sendiri kita ada beberapa pelayanan kesehatan tradisional, ya, yaitu akupunktur, akupresur, di pijat bayi juga, kemudian herbal, konsultasi gizi, ya, kemudian spa. Nah, pelayanan di LKTM ini dilakukan oleh dokter dan tenaga paramedis. Misal di pelayanan akupunktur kita punya dokter spesialis akupunktur yang dibantu oleh para perawat yang sudah mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan akupunktur. Juga di akupresur, ya, di pelayanan akupresur kita mempunyai tenaga fisioterapis, ya. Kemudian di herbal, dokter-dokter yang meresepkan obat-obat herbal itu yang sudah mempunyai sertifikat saintifikasi jamu. Oh begitu. Kemudian di gizi kita mempunyai ahli gizi, ya, ahli gizi, tempat pasien konsultasi gizi yang nanti dihubungkan dengan tradisional tentunya. Nah, kemudian yang terakhir spa, kita mempunyai tenaga terampil, ya, yang melakukan spa, tetap diawasi oleh perawat. Dan yang seperti pertanyaan Bu Linda tadi, yang membedakannya adalah tentu setiap pasien yang berobat ke LKTM harus diperiksa dulu oleh dokter, ya, di poli umum, apakah nanti layak atau boleh untuk dilakukan tindakan tradisional, apakah tetap kita rujuk ke pelayanan konvensional, ya, atau dua-duanya. Jadi dilakukan pengobatan secara konvensional dan juga secara tradisional. Contohnya pada kasus-kasus stroke itu akan sangat membantu untuk pemulihan apabila dilakukan pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional. Nah, yang pembeda lagi yang lain, karena ini di pemerintah tentu biayanya jauh lebih rendah. Dan sarana prasarana alhamdulillah sejauh ini kita sudah cukup lengkap. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Luar biasa ya Pak Dokter. Jadi ya begini ya Bu Linda, ya, kita masyarakat umum nih umumnya rata-rata nih belum mengerti Pak Dokter, ya. Jadi tahunya berobat tradisional tetapi di sembarang tempat begitu ya Pak Dokter, sahabat obsesi ya. Jadi kalau sudah tahu nih kita ada LKTM, ada wadahnya. Jadi itu sama aja seperti kita berobat biasa ke rumah sakit ya Pak Dokter, ya. Pertama kita daftar, deteksi dulu apakah memungkinkan, ya. Jadi memang ini harus giat dipromosikan begitu ya Pak Dokter, ya. Karena masyarakat umum ini rata-rata kurang aware soal hal seperti ini. Padahal sebenarnya ini sangat bermanfaat ya Pak Dokter. Berbicara soal pelayanan nih Pak Dokter, misalnya ada pasien dengan kasus sepalia atau Yamila atau vertigo seperti itu ya Pak Dokter, apakah itu bisa dikategorikan mendapatkan terapi akupresur yang ada di LKTM ini? Baik, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh dokter di poli umum. Tentu akan dinilai dulu. Jadi tetap di dalam anamnesis, pemeriksaan, kira-kira ini mialgia ini disebabkan oleh apa. Kalau memang penyebabnya sudah diketahui dan bisa diatasi secara tradisional,
tentu kita akan rujuk atau berikan untuk pelayanan akupresur. Apalagi memang kalau itu keluhan seperti nyeri kepala ya, terus pusing dan seterusnya, itu biasanya gejala-gejala penyakit yang sering timbul ya, yang ringan mungkin bisa diatasi dengan menggunakan akupresur ataupun akupuntur. Karena tentu kalau kita mau menggunakan obat ya dengan kondisi keluhan yang sering berulang itu, artinya berapa banyak obat yang harus kita kasih. Jadi dengan satu lagi menariknya di pelayanan akupresur kita mengedukasi. Gitu. Jadi nanti si pasien itu sendiri bisa melakukan sendiri di rumah. Bukan untuk akupresur ini ceritanya. Jadi betul. Jadi kita kenalkan titik-titik tertentu yang bisa dilakukan, mereka bisa melakukan sendiri di rumah. Oke, mantap sekali dokter. Seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, KTM ini SDM-nya memang sangat mumpuni. Jadi mereka tidak hanya datang tapi terus diperiksa. Jadi bisa mendapat pelayanan akupuntur, akupresur. Yang tadi Bunike yang paling menarik tadi ada spa. Spa. Jadi ini kalau udah tahu nih, kalau di LKTM ada fasilitas seperti itu, pasti berbondong-bondong ya Pak Dokter ya, masyarakat ya. Ini ibu-ibu kalau mendengar spa, gimana? Jadi mungkin Bunike dan teman-teman lain bisa ke LKTM. Mungkin harganya agak Jadi kalau pelayanan nih Bu Lina tadi seperti kita ketahui, Pak Dokter sudah menjelaskan ada akupresur ya Pak Dokter, ada akupuntur, kemudian ada spa, terus ada jamu juga ya Pak Dokter ya. Jadi ini kalau ada jamu, ada akupresur, apakah habis dari pelayanan akupresur kita dikasih minum jamu atau seperti apa nih Pak Dokter? Bisa bercerita sedikit ya sama saya Pak Dokter? Jadi sahabat sesi kita mempunyai pelayanan inovasi namanya. Ya. Jadi seperti sampai tadi kita mempunyai klinik jamu, kemudian pojok jamu, dan workshop herbal. Jadi saya mulai dengan klinik jamu. Jadi pasien-pasien yang datang untuk KTM diarahkan untuk menggunakan obat tradisional tentunya, dan kita mempunyai beberapa obat, misalnya Simplicia ya. Kalau kita ingat ramuan kering ya, itu bisa disebut sendiri. Kemudian kita juga mempunyai obat tradisional yang sudah di kapsul, bisa dalam bentuk jamu atau OHT ya. Kemudian ini menjawab tadi. Jadi di pojok jamu kita memberikan ramuan yang siap dikonsumsi. Nah, baik untuk pasien maupun untuk tamu yang datang ke LKTM. Nah, jadi mereka bisa mencoba, dan ini tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat ya. Kita menampilkan jamu itu supaya tetap enak untuk dikonsumsi dan menarik. Nah, jadi itu kita dengar seperti lemongrass, ramuan secana, kita berikan di sana untuk pasien dan tamu tadi. Nah, dan yang terakhir tadi kita mempunyai workshop herbal. Nah, dan ini untuk sahabat obsesi yang dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin belajar bagaimana pengolahan tanaman obat dan herbal, tentunya bisa ke LKTM ya, karena kita mempunyai kegiatan workshop herbal, di mana di sana bukan hanya diberikan teori bagaimana pengolahan, tapi juga diberikan praktek ya. Dan ini sudah diikuti peserta baik dari kelompok masyarakat ya, ibu-ibu pengajian ya, juga dari teman-teman dari tenaga kesehatan juga, kemudian mahasiswa tentunya, mahasiswa yang magang ke LKTM untuk belajar pengolahan herbal. Jadi siapapun bisa ya? Iya, betul. Luar biasa. Jadi Bunike yang berobat ke LKTM ini mendapatkan jamu, jamu untuk diminum. Dan kalau kita bicara soal jamu pasti ada rasa pahit. Tapi ini jadi minum jamu tapi tidak terasa jamu seperti itu. Jadi kita minum, masyarakat minum, sahabat obsesi minum, tidak merasa minum jamu, tapi terasa
makan buah kali ya, iya, rasa strawberry, rasa Iya. apa kali seperti itu ya. Karena memang ya Bu Septi, Indonesia kaya ya dok ya, Betul. sangat beragam, banyak tanaman-tanaman yang sangat berkhasiat ya dok ya. Rempah-rempahnya kita Rempah-rempah. Jadi mungkin nanti sahabat obsesi bisa menggali lebih dalam lagi pengetahuan ataupun juga kemampuan kita nih, pengen tahu nih bagaimana cara meracik jamu untuk tubuh kita atau keluarga nih umumnya, apalagi sekarang dari masa pandemi ya. Jadi kita memang harus sama-sama menjaga kondisi tubuh, meningkatkan imunitas kita. Ya, Bu Septi, kita kembali lagi nih dok soal akupresur nih. Kalau berbicara soal akupresur, seperti kita ketahui kan ini pengobatan kita adopsi dari datangan Cina ya dokter ya. Nah, apakah kita boleh nih dok melaksanakan akupresur itu sendiri di rumah menggunakan tanpa menggunakan equipment? Saya menggunakan alat bantu. Apakah hanya jari-jari tangan aja yang kita pakai atau memang harus ya Ibu Septi ya harus alat pakai bantu ya. alat bantu? Bagaimana nih menurut pendapat dokter? Baik, ya terima kasih Bu Indah, Bu Nike, sahabat obsesi. Jadi pertama saya jelaskan dulu ya, apa itu akupresur Iya, ya. iya, apa itu akupresur? Jadi akupresur itu berasal dari kata akes dan presur, Iya. jarum dan penekanan. Jadi istilah ini digunakan untuk cara penyembuhan dengan melakukan penekanan ya, bisa dengan jari-jari atau bagian anggota tubuh lainnya di permukaan kulit di titik-titik akupunktur. Nah, jadi harus kita pahami dulu sahabat obsesi. Jadi filosofinya tidak terlepas dari filosofi akupunktur. Iya. Nah, bedanya ada. Kalau akupresur kita menggunakan penekanan jari dengan jari-jari, kalau akupresur dengan menggunakan jari. Tujuannya sama. Tujuannya untuk melepaskan energi vital, qi namanya di dalam tubuh kita, supaya kembali lancar atau tidak tersebar lagi, ya. Nah, karena kita paham menurut seperti yang sampaikan tadi, TCM (Traditional Chinese Medicine) atau kedokteran Cina tradisional, bahwa tubuh kita ini mempunyai energi yang dinamakan qi tadi. Iya. Nah, qi tadi mengalir di sepanjang garis meridian tubuh. Iya. Jadi garis meridian itu dari sisi kanan kiri tubuh kita dan saling terhubung. Nah, dipercayai bahwa apabila kita melakukan di titik-titik akupunktur di sepanjang garis itu, dia bisa mengalirkan energi di bagian tubuh yang lain. Nah, karena menurut TCM tadi, penyakit itu timbul karena gangguan dari energi kita. Nah, jadi ketika energi itu tersumbat, maka timbullah sakit, keluhan-keluhan seperti nyeri dan seterusnya tadi. Nah, ini sehubungan dengan ada yang namanya yin dan yang. Nah, kita perkenalan sama sisi tentang dengan yin dan yang. Jadi suatu kesatuan yang saling bertentangan. Nah, maksudnya seperti ini. Yin itu mewakili dingin, malam, ya. Sedangkan yang mewakili panas, siang. Artinya ada malam, ada siang, ada dingin, ada panas. Sesuatu pertentangan, tapi harus ada. Nah, seperti yang saya beri contoh, yin mewakili perempuan, yang mewakili laki-laki. Nah, tentu nggak nyaman dong kalau nggak ada dua-duanya kan gitu kan. Nah, jadi artinya sangat semua betul kalau cuma laki semua nah, artinya suatu keseimbangan yang harus ada. Nah, penyakit ini timbul kalau ini berlebihan, misalnya berlebihan panas tinggi misalnya, atau berlebihan dingin. Nah, timbullah penyakit batuk, pilek, nyeri sendi dan seterusnya. Nah, menurut yang kembali tadi, dengan melakukan penekanan atau tindakan akupresur tadi, kita bisa membebaskan kembali energi qi tadi yang tersumbat, ya, sehingga badan kita pulih lagi. Dan energi itu tentu dibutuhkan untuk berjalannya fungsi-fungsi organ tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah memang bisa dilakukan sendiri, karena tindakan ini aman. Ya, aman artinya bisa dilakukan secara mandiri. Ya, oke. Yang penting kita tahu ya dok ya, titik-titiknya itu Sekdin ya. Iya, betul. Titik di mana bisa dilakukannya tindakan akupresur ini ya. Bisa kalau kita salah
salah pencet di titiknya, barangkali seharusnya sakit kepala hilang, bisa timbul yang lain barangkali ya. Tidak berkurang. Iya. Iya. Jadi kalau kita salah tekan nih Bu Salah tekan, Sekdin, iya. kalau salah tekan bisa-bisa kita timbul yang lain Iya, ya dok ya. iya. Tidak maksimal maksudnya Iya, hasilnya maksimal. nanti ya. Sangat menarik sekali dokter perbincangan kita hari ini. Mungkin kita rehat sejenak ya dok ya. Ya sahabat obsesi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan menarik mengenai akupresur bersama Dr. Hermanto. Sekarang kita akan menyaksikan penayangan penampilan dari salah satu vokalis dari Dinas Kesehatan yang akan dilanjutkan dengan video tutorial. Silakan, selamat menonton. Baik.
dengan kondisi seperti terkikir, bukan? Kalian, apakah kalian percaya dengan akupunktur atau? Sekarang kita masuk ke topik kali ini. Apakah kalian takut? Bahkan tidak suka dengan di mana kalian Oke, sahabat sehat, nanti sudah break sebentar mendengarkan lagu-lagu dan selanjutnya Bu Ika kita lanjut perbincangan kita dengan narasumber kita yang spesial sekali ini. Iya, luar biasa ya Bu Sandy. Iya. Ini mengingatkan nih untuk sahabat obsesi, jangan lupa nih Bu Sandy ya, di like dan kasih komen dan subscribe penayangan program obsesi kita ya. Ditunggu tanggapan dan pertanyaan dari sahabat obsesi yang nanti bisa kita langsung jawab dan diteruskan kepada narasumber yang hadir hari ini ya. Dengan gitu ya Bu Sandy. Kembali lagi ke Pak Dokter nih, kalau berbicara soal akupresur ya Pak Dokter ya, Bu Sekmin, kondisi seperti apa nih Pak Dokter yang kira-kira tidak boleh dilakukan terapi akupresur? Ya, apakah semua orang itu bisa atau ada kontraindikasi nih terhadap terapi ini? Bisa diceritain sedikit ya Pak? Baik, dan terima kasih untuk itu Bu Dinda. Iya. Jadi sahabat obsesi, walaupun seperti yang saya jelaskan tadi, Iya. tindakan akupresur ini aman, Iya. ya, tapi tetap ada beberapa kondisi yang tidak boleh dilakukan akupresur. Iya. Yang pertama, gawat daruratan medik, ya. Iya. Misalnya pada pasien-pasien perdarahan hebat, Iya. kecelakaan misalnya, Iya. atau pasien sesak hebat pada status asmatikus, Iya. atau pasien serangan jantung. Nah ini juga jangan melakukan akupresur. Yang kedua, kondisi di mana diperlukan pembedahan. Iya. Misalnya pada kondisi nyeri di area perut pada kasus appendicitis akut misalnya, atau sahabat obsesi mungkin lebih kenal dengan usus buntu. Iya. Nah ini juga jangan dilakukan akupresur, sebaiknya dirujuk ke Pasienkes untuk mendapatkan pelayanan secara konvensional. Mungkin ini bedanya lebih terapi konvensional ya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi keganasan pada pasien-pasien kanker, ya. Jangan melakukan akupresur, terutama di titik tempat kanker tersebut ya, Iya. kecuali dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menjalankan diri pada kondisi pasien yang sudah diobati secara konvensional seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini perlu diingat juga pada penderita penyakit jantung yang biasanya di dokter memberikan obat pengencer darah, Iya. dan juga pada kelainan pembekuan darah pada pasien menderita hemofili. Iya. Ini juga jangan dilakukan akupresur, sahabat obsesi, karena penekanan pada tindakan akupresur itu bisa menyebabkan memar atau lebam ya, yang hilangnya bisa berlangsung lama bahkan menetap. Jadi sebenarnya jangan ya. Kemudian pada ibu hamil, nah ini perlu diingat juga sahabat obsesi, ini yang sering salah ya. Jadi tidak boleh melakukan tindakan akupresur pada ibu hamil ya, karena ini sangat berisiko, terutama pada trimester akhir ya, bisa menyebabkan abortus ya. Pengecualian pada kondisi yang sering dialami pada ibu hamil, terutama trimester pertama, itu adalah mual-mual atau muntah hebat ya, yang kita kenal dengan hiperemesis itu masih boleh sahabat obsesi untuk dilakukan di satu titik ya, jari di pergelangan tangan bagian dalam ya, di sisi 6 ya, nanti ada di aplikasi ya, nanti kita contohkan. Nah, selain itu jangan, Selain itu tidak boleh. tidak boleh ya, terutama di area perut. Harus saja tidak sekali bahwa jangan sekali lagi melakukan penekanan di atas perut ya. Nah kemudian pada kondisi penyakit infeksi juga, infeksi kulit terutama pada koreng ya, borok atau penyakit kulit yang baru mau sembuh belum sampai sebulan, jangan juga dilakukan penekanan karena akan menambah
infeksi tersebut ya. Dan ada beberapa kondisi lain yang sebaiknya ditunda dulu pada pasien-pasien yang orang yang dalam keadaan terlalu lemah misalnya, atau dalam keadaan terlalu lapar. Iya. Nah, atau sebaliknya dalam keadaan terlalu kenyang juga. Oh, tidak boleh ya, Jangan Dok, ya? melakukan akupresur. Oh, iya. Nah, tadi bisa mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan. Iya. Jadi kondisi-kondisi itulah yang mungkin perlu saya sampaikan tadi yang saya pakai kemudian untuk sahabat obsesi sebelum melakukan tindakan akupresur. Iya. Jadi begitu ada yang perlu kita perhatikan keadaan-keadaan tertentu yang memang tidak diperkenankan. Betul. Iya, melakukan tindakan akupresur tadi. Maka ini untuk tindakan akupresur ini intinya ada hal-hal yang mungkin katakanlah ada efek sampingnya, dokter. Iya, silakan, dokter. Betul ya. Jadi sahabat obsesi perlu juga saya sampaikan ya tentang tindakan akupresur ini memang aman, tapi tetap ada beberapa efek samping yang harus diketahui. Ada 3 yang sering. Yang pertama shock, ya. Kemudian kram otot, kejang otot, ya. Kemudian yang ketiga adalah memar atau lebam. Nah, yang pertama shock ini gejalanya tentu sahabat obsesi tahu ya, berkeringat dingin, kemudian kalau bisa diraba nanti kecil pelan ya, kemudian kalau terlihat dia dari pasien itu dia pucat, lemas, malah dia pusing biasanya seperti itu. Nah, ini penyebabnya antara lain karena pasien terlalu lemah tadi. Nah, kondisi terlalu lemah atau mungkin dalam perut kosong, jika dilakukan tindakan itu bisa sampingnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Tentu hentikan tindakan kegiatan tadi, kemudian pasien diistirahatkan, diberi air minum hangat atau air teh manis hangat. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan adalah kejang otot, kram. Ini tandanya kram ya, kaku. Ini disebabkan oleh penekanan terlalu kuat. Ya, penekanan terlalu kuat. Kemudian ini juga bisa diatasi dengan melakukan pemijatan yang lembut yang pada sisi lain. Ya, tentu hentikan juga kalau memang terlalu ini kita hentikan. Selanjutnya yang terakhir adalah yang tentunya kita harus tahu adalah lebam atau memar tadi ya. Ini biasanya tanda dengan biru-biru, kemudian disebabkan oleh tentang terlalu kuat dalam penekanan ya. Baik, sekarang mungkin bisa saya lihatkan ya. Oh, ada aplikasi. Aplikasi ya. Iya. Jadi ini sahabat obsesi, LKTM ini mengeluarkan program inovasi yaitu berupa aplikasi Aku Mandiri ya, dokter Iya, ya. baik. Jadi aplikasi Aku Mandiri ini nanti akan kita kupas tuntas ya, seperti apa aplikasi ini, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya. Tapi sebelumnya nih Bu Linda, kita ada demonstrasi nih sahabat sehat. Demonstrasi tentang akupresur ya Pak Dokter ya. Nanti sebelum kita membahas soal aplikasi, kita saksikan dulu ya demonstrasinya ya Pak Dokter ya. Sebelum kita menyaksikan demonstrasi, sahabat sehat tetap pantengin kita terus ya. Jangan lupa tulis komennya, di like ya, dan juga subscribe di channel kanal YouTube kita Dinkes Kapolki. Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan demonstrasi yang akan langsung dipraktekkan dari langsung ruang media center Revolusi KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komuter. Selamat menyaksikan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat obsesi yang ada di rumah. Seperti biasa setiap hari Senin dan Rabu, obsesi tayang menemani sahabat obsesi yang ada di rumah.
bersama. Dan setiap episodenya kita akan mengadakan praktek-praktek mengenai kesehatan. Dan kali ini adalah episode spesial karena narasumber kita kali ini diundang langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki sebagai bentuk apresiasi terhadap respon dari sahabat obsesi yang sangat antusias terhadap praktek akupressure. Jadi langsung saja kita mungkin perkenalannya dengan narasumber kita pada hari ini. Ya, silakan Mas untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya dari Amos. Saya staf Dr. Hermanto, staf dari Lokal Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang. Ya, PT Kementerian Kesehatan yang membimbingi masalah kesehatan tradisional. Langsung saja. Di sini saya ingin praktekkan tentang akupressure ya, akupressure mandiri. Ini sebenarnya saya praktekin ke pasien ya. Iya. Sebenarnya saya nggak harus, kita bisa melakukannya sendiri. Oh, bisa dilakukan sendiri. Sebenarnya Berarti bisa sendiri. sahabat obsesi di rumah bisa mempraktekkan sendiri. Oh, ya? sebenarnya bisa sendiri, tapi di sini kebetulan ada yang dari pasien, jadi saya praktekin ke pasien langsung. Iya. Nah, untuk aku kebetulan karena ini lagi masa pandemi COVID-19 ya. Kalau kita mau bahas semua titik akupressure itu banyak, panjang, nggak selesai nih sampai hari ini mungkin besok belum selesai. Iya. Jadi kita bahas aja karena ini masa pandemi dan saya lihat sekarang ini kan penyebaran COVID itu tambah jadi ya di Indonesia ya. Iya. Tambah jadi tambah banyak. Nah, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan. Dan saya ada lihat ada artikelnya terbaru bukan ini katanya kita harus masyarakat saat ini yang jadi garda terdepan. Kalau kemarin garda terdepan kan di petugas kesehatan ya. Iya, betul. Nah sekarang garda terdepan ini masyarakat. Iya. Jadi masyarakat harus pintar. Pintarnya harus dengan jaga kesehatan, protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Iya. Kemudian pola makan yang sehat, bersih, bagus ya, pola makan, jaga Iya. makannya, dan jaga kebugaran. Iya. Istirahat. Salah satunya dengan akupressure. Oh iya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang titik akupressure yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, menarik Oke. sekali ya sahabat obsesi. Meningkatkan daya tahan tubuh nggak banyak dan mudah dihafal. Ini cuma ada 5 titiknya. 5 titik. Oke. Sebelum kita melaksanakan tindakan akupressure, kita harus perhatikan dulu yaitu namanya peregangan atau pemanasan ya, Iya. supaya otot-ototnya nggak kaku. Iya. Kalau peregangan itu kita mulai dari tengkuk. Iya. Tengkuk itu kita lakukan pemanasan itu dengan cara pemijatan ringan sebanyak 5 kali. 5 kali. Ya 5 kali aja pemijatan. Kalau kebanyakan nanti kalau lewat ini jadi. Iya. Oke, kita mulai dari tengkuk. Yang pertama itu dari tengkuk lakukan pemijatan lembut secara 5 kali ya. Di tengkuk. Enak ya Pak? Enak. Iya, enak. Oke. Setelah tengkuk kita terus langsung ke bahu. Ke bahu. Ke bahu. Iya. Kalau mandiri coba bisa di ini sendiri ya. Coba sambil ini tengkuknya. Satu aja tangan satu. Tangan Ini. satu. Kalau Dipijat gitu. dipijat gini. Oke. Oh iya. Pijat secara ringan. Kemudian bahu. Yang kuat tangan kanan tangan kiri Pak. Tangan kanan. Oke, tangan kanan aja. Jadi ini cukup satu, Pak. 5 kali. Ya. 5 kali. Enggak, kiri kanan dong. Kiri kanan. Nggak simpel, nanti nggak simpel. Ya, oke. Oke. Jadi 5 kali ya Mas ya? Iya, 5 kali. Nah, Tengkuk, bahu, kemudian lengan. Di lengan juga. Oke, lengan. sahabat obsesi bisa Oh, kiri kanan. kan ya? Jadi bukan cuma olahraga. Oke, iya. Pemanasan. Ada pemanasan juga. Iya. Oke, kemudian Di lengan tangan. lengan tangan juga. Oke. Terus pinggangnya. Sudah, Pinggang. ya, pinggang seperti ini. Seperti ini, ya dipijat-pijat juga. Iya. Pinggang. Kemudian paha. Di paha, Oke. 5 kali ya. 5 kali. Terus langsung Di ke bawah, kaki, ke bawah, sampai ke bawah. sampai ke bawah. Iya. Itu 5 kali ya. 5 kali untuk pemanasan. Oke. Sahabat obsesi bisa praktekkan di rumah ya, Oke. jadi ya pemanasan ya, di pemanasan. Oke, pemanasannya sudah kita lakukan. Tadi untuk yang nggak boleh dilakukan akupressure udah dijelasin sama dokter Iya. Hermanto tadi ya. Iya. Ibu hamil, pendarahan, penyakit kronis itu nggak boleh. Iya. Oke. Setelah pemanasan, kita lanjut lagi dengan titik pertama ya. Titik pertama itu namanya XHN3. Titik ya, kalau di akupressure namanya XHN3 atau titik ekstra kalau untuk titik ekstra yang ketiga. Titik ini terdapat di
kalau kita bagi dua tubuh, ada dibagi dua, di pertengahan tubuh, di antara, jadi bagi tengah ya, bagi dua, dia di tengah pertemuan pangkal alis, pangkal alis ya, ini pertemuan pangkal alis, jadi titik tengah tubuh pangkal alis, awal pangkal alis juga pangkal hidung, jadi di titik tengah ini, di sini. Oke, apa ya? Iya, di sini. Oke, ya di titik ini. Jadi kita lakukan penekanan sebanyak 33 kali. 33. 33 kali kayak bertasbih. Iya. 33 kali. Gerakannya seperti apa? Oke. Pakai untuk menentukan titik, menentukan jari nanti ya, itu menggunakan jari pasien. Jangan menggunakan jari saya lebih besar, apa saya lebih gendut dari bapak. Iya. Jadi itu jari pasien. Iya. Oke, pakai jari pasien. Dengan cara kukunya nggak boleh panjang. Sebenarnya nggak boleh panjang. Nggak panjang itu. Atau ini yang mandiri terpakai sendiri. Jadi lakukan penekanan pada titik ini sebanyak 33 kali. Saya terlihat kita nggak bisa begini. Oke, ini titik pertama. Ini ditekan atau diputar? Ditekan bisa diputar juga. Kalau rasa nikmatnya kita. Oke. Tapi dia akan menimbulkan sedikit rasa nyeri ya. Oke. Nah, untuk titik XHN3 ini bisa membantu untuk nyeri kepala. Nyeri kepala dan masalah dan sakit kepala pada dahi. Kepala ini bisa untuk nyeri kepala sih. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk mengurangi nyeri kepala. Itu titik yang pertama. Terus titik yang kedua, titik yang kedua itu namanya LI4. LI4. LI11. LI11. LI itu singkatan dari last intestine. Singkatannya. LI4 itu last intestine atau usus besar. Titiknya adanya di ini bahu, di lengan, dan ada lipatan siku ya. Iya. Kalau terlihat saya benar, rambutnya panjang ya. Lipatan siku. Ini kalau terlihat ada lipatan siku. Iya. Ada lipatan siku. Di pertengahan ada pangkal tulang tangan ya. Ini ada titik di tengah, ya bisa nggak juga. Oke, ini lipatan siku, ini ada titik tengah. Kita ambil titik tengah, kita lakukan penekanan sebanyak 33 kali. Ini namanya LI4. LI4 atau last intestine atau usus besar. Usus besar lakukan 33 kali. Fungsinya untuk masalah rhinitis, laryngitis, atau influenza itu bisa. Iya. Oke. Kemudian ini LI4. Kalau bahasa Cina-nya namanya kuci. Iya, kuci. Bahasa komputernya. Cantik sekali namanya kuci. Kalau yang tadi yintang. Oke, kalau bahasa komputer. Selanjutnya yang titik yang ketiga ya, Pak. Ini sudah yang LI4. Ini LI4. LI4 atau namanya kalau komputernya namanya haku. Apa tadi? Haku. Oke, haku. Iya, titik haku ini ditentukan pertemuan antara telunjuk dan ibu jari disatukan, ada tonjolan tertinggi. Oke, ada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk disatukan, ada tonjolan. Kemudian tonjolan yang tertinggi ini yang kita lakukan penekanan gitu kan. Oke. Sama 33 kali. 33 kali juga. Gimana Pak? Biru? Iya, ada rasanya. Biru ya. Nah, ini kalau dia untuk acupressure, ini namanya titik dewa. Atau kalau obat dinamain dengan kalau zaman dulu ya, dexamethasone deh. Oh iya. Jadi semua titik bisa terbantu dengan titik ini. Iya. Oke. Di sini lakukan penekanan 33 kali sampai terasa nggak nyeluh. Ini fungsinya untuk apa? Kalau yang ini bisa membantu untuk nyeri kepala juga. Nyeri kepala, migrain, sakit gigi juga bisa. Oke, sakit gigi, migrain bisa. Terus konstipasi, dan ini kayak dexa banyak fungsinya. Rata-rata pressure ini yang mulai di dalam. Ini bisa kiri kanan ya. Tapi haku ini beda dengan yang di Prambanan, Pak. Haku. Oke, bisa mandiri. Oke. Nyaman sekali, Pak. Ya, ini titik ketiga. Terus sudah yang titik ketiga ya. Terus kita kembali titik keempat ya. Dua lagi. Titik keempat ini bisa dibakar nggak, Pak? Boleh, Pak. Oke, maaf ya. Ini namanya ST36. ST36 ini singkatannya ada juga tuh ST. Ya. ST itu stomach.
Stomes itu lambung. Ya. Oke. Lambung, stomes lambung ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau bahasa Cinanya Cusanli. 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 Wah. Namanya Cusanli di sekolah. Iya. Jadi titiknya untuk pengukuran kita ambil jarinya Iya. yang sakit ya, kasihan ya. Iya. Ini 3 jarinya Bapak hampir sama deh. Ya, 3 jari. 3 jarinya saya. Kalau 4 jari sama bersama ya. Iya. Jadi sama kan. Jadi titik Cusanli atau SP36 ini 4 jari di bawah lutut. 4 jari di bawah lutut. Oke, ini lutut, tulang lutut, 4 jari. Oke, 4 jari di bawah lutut. Terus di tengah-tengah ada tulang kering nih. Iya. Ada tulang kering. Terus 1 ibu jari di tepi luar tulang kering. Di tepi luar Tulang kering. Nah, ini tulang kering. 4 jari di bawah lutut. Terus ada tulang kering. 1 jari Di luar. di luar. Ini bagian dalam. Ini Iya. bagian luar. Iya. Jadi di sini. Lagi. Ya. Jadi SP36 Cusanli di sini. Ya udah. Jadi SP36 Ya. Cusanli. Cusanli kalau bahasa Cinanya ya. Jadi ini lakukan penekanan sebanyak 33 kali. Nyelup Pak? Nyelup nggak? Iya, ada rasanya itu. Ya, nyelup. Oke. Itu titik yang keempat. Iya. Cusanli. Terus titik yang terakhir nih. Oh, pusatnya bisa dilepas nggak? Oke. Pak, dilepas ya. Ya. Sama ya. Enak-enak lah. Oke. Iya. Untuk titik yang keempat, ini namanya SP. SP6. 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 Padang ya. Jadi SP6, Iya. SP ini singkatannya dari sprain. Wih. Sprain atau limpa. Iya. Sprain atau limpa. Titik ini berada di ini ya, ibu jari ya, di atas ibu jari, di atas ibu jari, di atas mata kaki. Di atas mata Oke. kaki. Ya. Mata kaki kita ada 2 ya. Ini Pak ya, bagian dalam atau bagian Luar. bagian luar. Iya. Kalau SP ini berada di bagian dalam. Bagian dalam. Jadi yang di sini. Kalau di sini apa? Iya, kiri kanan. Oke, bagian dalam dia 4 jari. 4 jari. Jadi 4 jari di atas mata kaki sebelah dalam. 4 jari. 4 jari Di atas mata kaki sebelah mata dalam. kaki sebelah dalam. Mhm. Ini mata kaki, Iya. tarik terus 4 jari Mhm. di sini. juga ditekan. Iya. Oke, di sini. Gimana ada nyilu kok? Iya, ada ini. Oke. Ini ada nama Cinanya juga. Ini Sayin Xiao namanya. Sayin Xiao. Sayin Xiao. Sayin Xiao. Ini Sayin Xiao sama Cusanli ini Nanti ya. dia kan organ dalam, Nah. stomach sama spleen, Spleen. limpa. Dia bisa mengatasi sama-sama bisa mengatasi masalah lambung. Oh iya. Bisa mengatasi masalah lambung. Hmm. Jadi kalau kita mual, kembung, Hmm. itu bisa dilakukan penekanan pada titik ST36 juga Hmm. sama SP6 tadi. Wah, menarik Oke. sekali nih ya Mas ya. Oke. Jadi sangat mudah dan bisa Mudah. dipraktekkan di rumah. Ya. Untuk ini LKTM punya aplikasi ya, nanti Iya. dijelasin lagi sama dokter Hmm. Info. Kita punya aplikasi Hmm. dan di sana udah ada masalah kesehatan yang biasa didapat di masyarakat ya, masalah kesehatan sehari-hari. Hmm. Ada titik-titik yang bisa digunain. Wah, Oke. jadi memang Ada juga ini teknik-teknik untuk Ada tekniknya juga, Iya. teknik yang bisa digunain. mungkin jadi malah kita ke LKT yang lain. Iya. Ajar ya. Iya. Ya baiklah, terima kasih Mas Reli sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan kita dan menyampaikan informasi tentang teknik acupressure. Ya baiklah sahabat obsesi, demikianlah praktik acupressure kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun media sosial kita dan saksikan terus tayang obsesi setiap Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Cek Mala beserta Ku Fahmi dan Saya Rali Utama. ya, pamit undur diri dan sampai jumpa di praktek-praktek pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih bersama kami di edisi spesial program Obsesi hari ini yang langsung ditayangkan dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Program Obsesi turut didukung oleh Bank Sumsel Bawel. Baiklah sahabat Obsesi, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai akupresur tadi bersama narasumber kita yang sangat menarik hari ini. Yang tadi telah kita saksikan bersama-sama ya, demonstrasi akupresur. Jadi ini Ibu Linda sangat menarik ya, ada demonstrasi ya. Begitu juga dengan penjelasan-penjelasan yang telah tadi disampaikan sama Bapak Dr. Hermanto. Yang paling istimewanya Bu Nika, ya, kita bisa melakukan sendiri di rumah. Iya, jadi Sambil duduk, harus waktu khusus. Jadi kita cuma belajar mana yang sakit mungkin ada mana yang masih suka. Ini harus seperti yang kita iya. Jadi meneruskan nih sedikit nih dokter nih soal demonstrasi tadi yang telah kita saksikan bersama-sama. Untuk pasien posto itu, apakah bisa dilaksanakan akupresur seperti yang tadi didemonstrasikan dokter? Maksud saya, apakah pasien tersebut bisa menjalani akupresur? Baik ya, jadi khusus untuk sama dulu, Iya. untuk pertanyaan dulu itu. Jadi kalau pasien post-stroke Iya. tetap jauh dulu tetap bisa dilakukan itu. Cuman harus di terapi juga secara konvensional. Karena kita tahu stroke itu butuh proses yang panjang ya untuk pemulihan. Nah, dan yang kita khawatirkan adalah jika tidak diobati secara konvensional, obatan medis ya, dia nanti bisa stroke berulang. Ya. Tapi kalau dia sudah di terapi atau diobati secara konvensional, untuk mempercepat pemulihan tadi kita boleh melakukan akupresur. Jadi saya ulang lagi, tetap harus berobat secara profesional. Kemudian untuk mempercepat pemulihan, kita bantu akupresur. Iya, di titik-titik nanti saya demokan di sini. Mungkin itu sampai Oke, jadi untuk pasien post-stroke itu bisa ya dokter ya? Itu yang sepanjang sudah diterapi secara konvensional dulu ya. Karena umumnya masyarakat kita nih sekarang penyakitnya degeneratif ya, Bu Linda ya. Rata-rata penyakit yang disebabkan karena pola hidup kita yang kurang sehat. tidak perlu. Iya. Jadi memang kita harus tahu nih informasi nih, menggali lebih dalam lagi nih ya Bu Linda. Seperti yang tadi sesi sebelumnya kita obrolin ya Pak Dokter, ada aplikasi ya dari KTM ya, aplikasi. Iya. Bisa berbagi sedikit nih dengan sahabat Obsesi Pak Dokter, apa sih aplikasi kita ini? Ya baik, terima kasih Bu Nika. Jadi sahabat Obsesi untuk melengkapi informasi tentang akupresur ya. Jadi kita sudah mempunyai aplikasi yang kita beri nama Aku Mandiri. Aku Mandiri. Nah baik, jadi Aku Mandiri ini aplikasi yang berisi tentang akupresur ya dan toga juga sebenarnya herbal ya. Nah, tapi pada diskusi ini kita akan menyampaikan akupresur. Jadi manfaat yang didapatkan dari aplikasi ini, nah itu mungkin pendapat Obsesi bisa lihat dari saya adalah bagi tenaga kesehatan ya baik yang kesehatan maupun puskesmas ini bisa digunakan untuk sosialisasi tentang kesehatan tradisional dalam pembinaan kelompok asal mandiri misalnya masyarakat ya. Karena titik-titik yang ada di aplikasi ini sudah disertakan masing-masing dengan video. Nah, jadi mungkin bisa dilihat di sana. Jadi sebelumnya baik itu ada bisa dilihatkan dulu dasar-dasar akupresur. Di menu dasar-dasar akupresur. Nah, jadi bisa dilihat apa itu akupresur, bagaimana teknik akupresur yang kita sampaikan tadi, kemudian apa-apa yang tidak boleh melakukan akupresur dan termasuk persiapan apa yang bisa dilakukan sebelum mulai tindakan itu. Nah ini ada di aplikasi dan menariknya ini sudah disertakan video ya. Nah kemudian kembali yang saya sampaikan tadi untuk titik-titik akupresur pilihan ini sahabat Obsesi bisa langsung misalnya kita contohkan LI4. Jadi LI4 ini kita klik kalau salah, kemudian LI4. Nah akan dijelaskan di aplikasi ini posisi titik LI4 itu di punggung tangan
pada tonjolan tertinggi pada saat ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Jadi bisa dipraktekkan sahabat obsesi, rapatkan telunjuk dan ibu jari, kemudian lihat ada tonjolan tertinggi. Nah, coba dirasakan, lakukan penekanan ya sebanyak 30 sampai 33 kali ya. Nah, sampai terasa sensasi baal. Oh begitu ya. Ya, itu artinya titik yang dicari itu sudah tepat. Oh begitu. Nah, titik ini sangat banyak manfaatnya dan sahabat obsesi bisa lihat di aplikasi, kembali lagi di aplikasi. Iya. Nah, disertakan masing-masing titik tadi dengan video. Iya. Nah, ini sangat mempermudah Bu Nike Iya. dalam kita mengetahui lokasi titik tersebut ya. Iya. Nah, baik, bisa dicoba di rumah. Kemudian dan menariknya lagi, masing-masing titik itu sudah dihubungkan dengan kegunaan titik itu. Jadi misalnya kembali tadi N4 itu bisa digunakan untuk mengurangi batuk, meningkatkan nafsu makan, mengatasi tiduran dan seterusnya. Manfaatnya ya Pak. Betul. Jadi masing titik itu langsung dihubungkan dan ketika kita klik salah satu kegunaannya misalnya mengatasi batuk, kemudian akan dihubungkan beberapa titik lagi yang bisa digunakan. Ada kunci dalam pengobatan akupresur ini, satu titik bisa digunakan untuk beberapa periode dan satu keluhan butuh beberapa titik. Nah itu mungkin jadi kata kunci seperti itu. Dan ini sudah diakomodir oleh aplikasi. Nah jadi sangat mudah sekali untuk sahabat obsesi mempraktekkan tindakan akupresur secara mandiri. Nah dan ini bisa di-download secara free di Play Store dengan mengetikkan kata kunci aku mandiri. Aku mandiri. Jadi sahabat obsesi bisa coba sendiri di rumah, bisa install ya, kemudian bisa dipraktekkan. Iya, jadi ini Bu Linda, jadi gampang ya. Jadi masyarakat itu sahabat-sahabat obsesi di rumah bisa lebih memahami lagi tentang apa itu akupresur melalui aplikasi Aku Mandiri. Jadi buat teman-teman yang punya Android ya harus segera unduh ya. Jadi diunduh, kemudian nanti kita bisa masukkan clue-nya ya Bapak ya. Kita pengen menunya seperti apa. Ada semua di sana. Jadi memudahkan kita untuk mengerti tentang teknik akupresur dan inovasi-inovasi lagi yang lain yang ada di LKTM. Ya, bukan begitu ya Ibu Linda ya. Jadi sangat menarik ini. Tentunya sangat menarik sekali, spesial sekali. Spesial sekali. Episode yang ke-12 ini Bu Nike ya. Iya, kita Semoga membantu sahabat obsesi dalam mengatasi kebutuhan ringan. Iya, luar biasa. Jadi ini Bu Linda ada pertanyaan nih Pak Dokter. Dari sahabat obsesi tadi ada yang bertanya, bagaimana nih Pak Dokter kalau ada masyarakat yang mau melakukan terapi di LKTM, apa saja persyaratannya dan di mana lokasi LKTM Palembang itu? Ya. Jadi Pak Dokter bisa berbagi nih informasi dengan sahabat obsesi. Iya. Baik, terima kasih sahabat obsesi atas responnya ya. Jadi untuk mendapatkan pelayanan di LKTM cukup mudah ya. Artinya seperti berobat biasa, datang langsung ke LKTM, nanti akan diperiksa oleh dokter yang saya sampaikan tadi di umum, setelah anamnesis, samping dan seterusnya sesuai dengan keluhan, dan nanti diarahkan ke pelayanan mana sesuai dengan kondisinya. Bisa dilakukan tindakan akupunktur, akupresur, atau mungkin kalau untuk kebugaran mungkin bisa diarahkan ke spa. Nah, kalau ditanya syarat ya kayaknya tidak ada syarat khusus ya, karena memang sejauh ini kita belum bekerjasama dengan BPJS, artinya seluruh pasien yang datang tersebut ya pasien umum. Itu pertanyaan sebelumnya juga, jawabannya bisa sampaikan. Tapi mungkin biayanya enggak. Ya, betul. Terjangkau nih sahabat obsesi. Jadi buruan ya nanti kalau untuk sahabat obsesi yang tinggal di wilayah Kabupaten Oki, kalau main ke Palembang langsung mengunjungi LKTM ya. Ya, sampaikan tadi jadi lokasi pelayanan kita itu ada di Jalan Inspektur Marzuki 2066. Bisa dicatat hotline kita itu 0811 787 104. Dan kalau sahabat obsesi sering ke Palembang, kita berada di wilayah Pak Jo. Ya, di daerah Pak Jo, mungkin bisa dicari dengan Google Map juga bisa ditemukan. Iya, jadi lokasinya juga strategis nih Bu Linda ya. Jadi mudah Pak Jo. Iya.
Kalau tadi disebut dengan masuknya di mana? Iya. Apa sih lanjut? Oh iya di Jadi sangat menarik sekali. Jadi sahabat obsesi nanti bisa berkunjung ya Pak Dokter ya. Jadi ini kami pengen tahu nih ya Bu Linda ya, apa nih harapan dari Pak Dokter mengenai aplikasi tadi dan juga teknik pengobatan akupresur secara umum tadi yang pengen lebih bagaimana nih ke depannya begitu. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami ya LKTM dengan adanya aplikasi Aku Mandiri ini semakin banyak yang masyarakat yang memanfaatkannya, tentu semakin luas dalam sosialisasi kesehatan nasional, terutama akupresur ini. Jadi diharapkan masyarakat yang menggunakan aplikasi ini bisa mendapatkan manfaatnya dalam rangka mengatasi keluhan-keluhan ringan yang sering timbul seperti sakit kepala, pegal-pegal dan seterusnya. Dan insya Allah bisa diatasi dengan teknik akupresur yang sudah ditampilkan di aplikasi ini. Oke. Dan mungkin perlu saya sampaikan lagi Bu Nike ya. LKTM ini sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Oki ini ya dalam bentuk pelayanan pengembangan model yang saya sampaikan pertama tadi di beberapa puskesmas, yaitu di sejak 2 tahun yang lalu ya kita mulai di puskesmas Cilika ya, kemudian puskesmas Muara Batun, dan yang terakhir puskesmas Sipada. Memang karena wabah COVID-19 ini kita stop dulu. Jadi kalau sudah kondisi sudah aman, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi alhamdulillah sepanjang perjalanan itu respon masyarakat luar biasa. Ya. Dan saya lihat juga di beberapa puskesmas saya sampaikan tadi sudah ada tenaga kesehatan tradisionalnya yang sudah mampu untuk melakukan tindakan akupresur. Saya kenal dengan beberapa orang bisa sebut nggak apa-apa di Sipada. Ada Pak Edo namanya yang ada hadir di sini juga. Nah kemudian di Puskesmas Cilika ada Bu Dina juga, dan satu lagi kita sering melakukan di Muara Batun tadi. Ya, jadi harapannya masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan ini dalam kesempatan berikutnya. Jadi mungkin. Jadi luar biasa ya, Pak Dokter ya. Sudah ada yang dilatih. Iya, berarti ya. Mungkin waktu-waktu yang akan datang yang dilatih mungkin lebih banyak lagi. Baik. Jadi untuk pengobatan secara akupresur lebih meluas Iya. lagi. Iya, Mungkin satu kata saya sampaikan lagi. Iya, silakan Pak Dokter. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada terutama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dari Kabupaten Oki ya, Pak Dimas Setiawan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini ya di obsesi ini. Kemudian juga dengan Bu Sedin ya, Bu Linda, Bu Nika yang sudah mengambil acara ini, dan teman-teman seluruh kru juga saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kegiatan ini tetap berlangsung sukses ya. Dan terakhir, marilah kita senantiasa berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, terhindar dari wabah COVID-19 ini. Insya Allah wabah ini cepat berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu mungkin penutupan dari saya. Iya. Ya saya ucapkan dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mungkin yang sangat luar biasa sekali Bu Nike. Banyak yang ingin kita tanyakan, banyak yang ingin kita bincang-bincang dengan dokter narasumber kita. Tapi waktu Bu Nike, waktu yang membatasi kita, sehingga kita harus pamit ya. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yang kita ini bermanfaat untuk kita semua. Karena selain kita melihat secara langsung di sini, kita juga ada aplikasinya. Ada aplikasi kita bisa buka, kita bisa terapkan di tempat kita atau di rumah kita masing-masing. Mungkin kita undur diri Bu Nike ya. Sebelum kita undur diri, jangan lupa ya sahabat obsesi tetap selalu menyaksikan program obsesi yang tayang setiap hari Rabu dan hari Senin nih ya, setiap minggunya. Jadi 2 kali penayangan dalam 1 minggu, setiap pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe
channel YouTube dan media sosial kita Dinkes Kap Oki. Terima kasih sahabat obsesi yang telah hari ini mendengarkan dan menyaksikan secara langsung program edisi spesial bersama Dr. Hermanto, Kepala RKTM Palembang. Jadi nanti setelah program ini akan ada episode-episode spesial menarik lainnya. Saya Nika Utami Saya Linda Asmarini beserta narasumber kita Bapak Dr. Hermanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa?